Oke, kita lanjut ya teman-teman di sini di video ketiga. Kita langsung lihat contoh dari lindung nilai arus kas atau cash flow hedging. Di sini ada 3 contoh ya. Pertama untuk lindung nilai dari transaksi yang telah diramalkan, terus interest rate swap eh, ke floating rate financial asset atau financial liability, terus ada lindung nilai untuk isu mengenai fixed rate debt yang tadi antisipasi. Tapi yang C ini nanti nggak bakal dibahas. Jadi kita cuma bakal bahas yang poin A sama poin B. Langsung aja ke contoh soalnya. Di sini kita yang lindung nilai dari transaksi yang telah diramalkan. Di sini pada tanggal 1 Oktober 2011, X ini memperkirakan bahwa dalam jangka waktu setahun ke depan, ia akan memproduksi dan menjual. Di sini digarisbawahi menjual tembaga sebanyak 100.000 pound dengan biaya perolehannya atau COGS-nya atau apanya, cost-nya gitu. Itu adalah 28.900.000 dolar. Nah, karena si X ini takut nih ada penurunan harga tembaga, jadi ia tuh melakukan perikatan forward exchange kontrak dengan Y untuk menjual tembaga dengan harga 300 dolar dengan tingkat bunga 1% per bulannya. Terus harga tembaganya di beberapa tanggal-tanggal penting itu di sini di tanggal 1 Oktober ada 300 dolar per tahunnya, terus tanggal 31 Desember 310 dan selanjutnya. Nah, di sini dalam contoh ini itu diasumsikan X ini membuat laporan bulanan. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk jurnal tanggal 1 Oktober 2011, dia nggak ada jurnalnya. Kenapa? Karena di tanggal 1 Oktober 2011 itu dia kayak baru melakukan kontraknya gitu. Belum ada apa ya kayak kenaikan atau penurunannya. Kemudian di tanggal 31 Desember 2011, kalau kita lihat lagi di sini, 31 Desember 2011 itu harganya itu adalah 310 dolar, sedangkan harga yang dijanjikan dalam forward kontraknya itu adalah 300 dolar per pound. Jadi seharusnya kalau nggak ada forward kontrak malah untung nih ya kan, tapi karena dia punya forward kontrak jadi kayak istilahnya kayak rugi gitu loh kalau di yang fair value tadi. Nah, tapi kalau di sini kayak yang udah dijelasin di video 1, itu kan akan mempengaruhi jadi laba rugi dari ada selisih dari nilai hedge-nya itu akan masuk ke OC. Nah, terus di sini ada forward kontraknya di kredit. L ini liabilitas, maksudnya tuh biar bikin sama nih, kalau L tuh kayak istilahnya kayak rugi gitu loh. Kalau aset itu kayak untung kayak gitu loh. Aku memudahkannya kayak gitu ya. Kalau aku memahami ini gitu, mungkin kalian juga akan sama gitu. Habis itu di sini kan tadi selisihnya ada 10 dolar ya kan. 10 dolar. Habis itu dikaliin sama pounds-nya. Pounds-nya adalah 100.000. Jadi ada kewajiban di sana sebesar 1 juta dolar. Tapi jangan lupa teman-teman di sini ada ini ya, ada bunganya. Jadi harus di present value-kan. Karena ini 31 Desember itu masih berapa bulan? Masih 9 bulan kan ya ke 30 September. Jadi untuk mempresentasikannya pakainya ini 1 plus 1% pangkat 9. Jadinya 914,34. Selanjutnya, di tanggal 31 Maret 2012, harga tembaganya itu turun dari 300 ke 295. Kalau kita lihat di sini, jadi 295 kan ya. 295. Jadi kayak seolah-olah si X ini mengalami keuntungan gitu. Karena ketika harga jualnya itu adalah 295, dia bisa nih jual harga 300 karena ada forward kontrak tersebut.
gitu. Jadi setelahnya kayak ada untung di sana. Sebesar berapa? Jadi selisihnya 300 dikurang 295 ada 5 kali 100.000 jadinya 500.000. Dan jangan lupa di present value-kan juga, karena ini udah 31 Maret, kurang berapa bulan lagi ke September, ada 6 bulan kan ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ada 6 bulan. Jadi di sini pangkatnya pangkat 6, hitungnya sama 500.000 per itu jadinya 471.023. Tapi di sini tuh dia hitungannya aset karena dia hitungannya kayak memiliki keuntungan gitu loh. Jadi forward kontraknya ada di debit sebesar berapa? Sebesar 914.340 sama 471.023. Yang ini, yang forward kontrak L ini, itu kayak untuk mengenolkan yang dari transaksi 31 Desember 2012 tadi. Kan dia kayak memiliki kerugian gitu. Memiliki liabilitas ya. Di sini kita pakainya liabilitas, liabilitas 914, sedangkan di tanggal 31 Maret ini dia udah punya 471 aset, 471.023 aset. Jadi ini tuh kayak AFDA ya teman-temannya. Jadi yang nilai akhir, yang nilai yang ada yang dihitung ini itu adalah nilai akhir. Jadi ketika kita membuat jurnal, kita harus menyesuaikan dengan transaksi di tanggal sebelumnya gitu. Nah, jadi karena awalnya dia punya 914 liabilitas, jadi liabilitasnya harus dikurangi dulu sebesar itu, baru dia menambahkan asetnya 471.023. Itu. Terus ada comprehensive income-nya, ada di kredit, sejumlah ini ditambahin aja. Selisihnya gitu lah, selisihnya dari 471 sama 91434. Oke. Terus yang 30 Juni 2012, ini harganya jadi 290 ya teman-teman. Jadi 290. Jadi istilahnya di sini dia mengalami keuntungan lagi. Dia nih. Sorry. 30 Juni 2012. Nih, dia kan ada keuntungan 10 kali 100.000, 100.000 pounds, jadi 1 juta dolar. Jangan lupa di-present value-kan. Sama dari 30 Juni ke 30 September itu kan 3 bulan lagi ya. Jadi di sini pangkatnya pangkat 3, jadi 970, 590 present value-nya. Habis itu, karena seperti yang aku bilang tadi, nilai yang udah ada di sini itu adalah nilai akhirnya. Kita jadi ketika membuat jurnal harus disesuaikan sama jurnal yang transaksi sebelumnya. Jadi kan di tanggal 31 Maret, itu kan kita udah punya forward kontrak aset sebesar 471.023. Nah, sedangkan di tanggal 30 Juni, forward kontrak aset kita jadi 970.590. Jadi kita tinggal nambahin berapa tuh? Kita tinggal tambahin 499.567 buat biar jadi 970.590 gitu. Oke, habis itu karena ini OC-nya ada di kredit sebesar nilai yang sama. Kemudian tanggal 30 September 2012. 30 September 2012 ini harga tembaganya adalah 310 per pound. Di sini X ini akhirnya menjual tembaga dengan harga 310, jurnalnya cash pada sel 31 juta, terus COGS-nya tadi udah ada soalnya 28.900.000 pada inventory dengan nilai yang sama. Nah, untuk penyelesaian forward kontraknya itu gini, kayak kita tinggal kayak ditambah-tambahin, dikurang-kurangin biasa aja. Kalau kayak Oci ini awalnya dia ada Oci di 1 Oktober 914 di debit ya. 31 Desember Oci-nya ada di debit 914.340. Terus Oci-nya di sini 1385363, berarti ada OCI kalau dijumlahin ada OCI di kredit 471023.
Terus ditambahin lagi nih dari sini, jadinya berapa? Ada 9750, 590, sorry, 970, 590 OC di kredit. Nah, untuk menyelesaikan, jadi OC-nya tinggal dibalik aja. Berarti kan awalnya di kredit, jadi dibalik, jadi di debit gitu. Terus salesnya ini 1 juta itu kayak selisihnya. Sorry, yang selisihnya tuh yang cash ya teman-teman. Jadi selisih harga yang ada pada tanggal penyelesaian kontrak sama yang tertera pada kontrak. Yang tertera pada kontrak kan 300.000. Habis itu tadi, $300. Terus yang ada di pasaran itu 310. Jadi selisihnya 10.000. Jadi masih harus mengeluarkan cash sebesar 1 juta. Terus forward kontraknya ini juga sama kayak other comprehensive income tadi, ditambah-tambahin dikurang-kurangin aja dari transaksi-transaksi sebelumnya. Terus sales ini juga sama kayak cash. Kayak gitu. Oke, ternyata udah selesai yang A. Kita lanjut ke yang B ya. Di sini interest rate swap to hedge a floating rate financial. Habis itu di soalnya di sini tanggal 1 Januari 2009, X ini meminjam $200.000 ke Bank BAC dengan masa pinjaman 3 tahun, bunga tahun pertamanya 9%, terus 2 tahun berikutnya tingkat bunganya adalah LIBOR plus 2%, yang ditentukan pada akhir tahun untuk tahun berikutnya. Oh, jadi misal tingkat bunga LIBOR akhir tahun 2019 itu akan digunakan untuk tahun 2010. Nah, lagi-lagi karena X ini khawatir karena takut tingkat bunga LIBOR-nya akan naik, maka dia melakukan hedging atas tingkat bunga tersebut. Nah, di tanggal 1 Januari 2009, X ini mengikat kontrak pay fix receive variable interest rate swap dengan Y untuk pembayaran bunga di tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi kan X ini awalnya punya floating rate ya, dia pengen ganti ke fixed rate gitu. Jadi X ini akan tetap membayarkan tingkat bunga sebesar 9% kepada Y. Dan Y itu akan menerima tingkat bunga LIBOR plus 2% itu tadi. Di sini kontraknya akan diselesaikan secara net. Oke. Per 31 Desember 2009, tingkat bunga LIBOR itu 6,5%. Jadi X-nya akan bayar 8,5% kali 200.000 karena dia tadi minjamnya 200.000 ya. Jadinya $17.000 ke Bank BAC. Kayak gitu harusnya nih kan. Tapi karena X ini mempunyai kontrak dengan Y, di mana tadi dia pengennya jadi fixed rate aja 9%, maka dia tuh punya kewajiban derivatif. Tuh, hitungnya gimana? Hitungnya 0,5% dikaliin 0,5% ini adalah selisihnya ya teman-teman. Selisih 8,5 sama 9%. Jadi 0,5% dikaliin sama 200.000 jadinya kan 1.000. Terus ini ada 2 tahun nih. Jadi di present value kan masing-masingnya ya. Pakainya di sini rate-nya adalah rate yang ini. LIBOR tambah 2% tadi ya, bukan yang 9%. Pakai yang yield rate atau yield rate. Oke, jadi untuk present value dari tahun kedua adalah 922, terus present value untuk tahun ketiga adalah 848. Nah, di tanggal 31 Desember 2010, tingkat LIBOR-nya itu jadi 7,25%. Jadi, X ini harusnya membayar 9,25% ke si Bank BAC. Tapi karena dia udah punya ini bunga 9%, jadi kan seharusnya dia bayar 9,25. Tapi karena dia udah punya forward kontrak di mana dia pokoknya punya kontrak untuk membayar bunganya dengan fixed rate yaitu 9%. Jadi seolah-olah dia mengalami keuntungan 0,25%. Jadi dimasukin ke derivatif dikali 200.000 jadinya 500. Terus ini sebanyak 1 kali karena
kan 2010 habis itu 2011 1 tahun gitu ya kan. Habis itu ini PV-nya. Jadi adalah, oh ya teman-teman jangan lupa yang dipakai rate-nya itu adalah yang ini, jangan pakai yang fix rate-nya, tapi pakai yang LIBOR plus 2% itu. Jadinya kita dapat present value-nya adalah 458 miliar. Untuk transaksinya nih, pada tanggal 1 Januari 2019, pada saat si X ini mendapat penerimaan pinjaman dari BCA, dia tentu aja mencatat penerimaan kas dan mencatat penambahan utang di sana. Jadi jurnalnya adalah cash pada loan payable sebesar 200.000. Kemudian untuk tanggal 31 Desember 2019 kan ada pembayaran bunga nih. Pembayaran bunganya sesuai dengan rate-nya pada tahun 2009, yaitu adalah 18.000. Untuk catat pembayaran bunga, jurnalnya interest expense pada cash. Habis itu, untuk mencatat nilai wajar derivatif, nilai wajarnya atau interest rate-nya, ini di sini. Jadi kan awalnya, bukan awalnya nih. Ini dari pertambahan ini loh, teman-teman, dari pertambahan present value di tahun 31 Desember 2009. Ya, jadi OCI pada interest rate swap. Sorry ya, aku tadi kalau ngomong forward contract, sorry banget, ini swap, oke? Jadi OCI pada interest rate swap sebesar 1.770 dijumlahin ya 922 sama 888. Pokoknya present value-nya dijumlahin. Habis itu di tanggal 31 Desember 2010 dia bayar bunganya tapi 8,5% ke Bank BAC, terus 0,5%-nya dibayar kemana? Dibayar ke ke Y, dibayar ke Y gitu ya. Oke. Habis itu ini untuk nilai wajar derivatifnya, ini sama kayak yang forward contract ya teman-teman. Pokoknya dia tuh kita sesuaiin gitu loh sama transaksi yang sebelumnya gitu. Kan tadi transaksi sebelumnya ada interest rate swap di sisi debit atau di sisi kredit atau liabilitas sebesar 1.770. Sedangkan di tahun ini dia itu ada punya interest, di tahun 2010 dia punya interest rate swap aset sebesar 458. Jadi ya udah ditambahin aja gitu, dibikin kayak gini. Atau sebenarnya ini bisa digabungin ya kalau mau, cuman bisa gini juga oke punya. Terus OC-nya ada di kredit sebesar jumlah ini. Oke, lanjut di tanggal 31 Desember 2011 tingkat bunganya itu tadi jadi 7,25. Di sini dia kan bayar bunganya 9,25% nih, ya kan? Jadi interest expense pada cash 9,25%. Tapi karena dia udah punya dia memutuskan untuk membayar bunganya itu adalah fixed rate 9%. Jadi dia ini memperoleh pembayaran bunga ke Bank BAC dari, jadi pokoknya intinya dia tuh cuma bayar 18.000, 500-nya ini itu yang bayar ya dari Y ini gitu loh. Tapi ini kayak dipisah gitu jurnalnya kan. Cash ini untuk yang kedua ini pembayaran dari Y, yaitu cash pada interest expense. Ini pembayarannya selisihnya ya teman-teman. Habis itu ini ada jurnal untuk menutup nilai wajar derivatif, yaitu OCI pada interest rate swap. Karena kenapa cuma 458? Kenapa 1770-nya enggak? Karena 1770 ini sebenarnya untuk menutup yang ini, teman-teman. Menutup yang ini. Jadi kan hilang tuh ya kan 1770-nya, tinggal 458 aja. Jadi kalau ditutup ya jadinya gini, OCI pada interest rate swap 458. Pokoknya tinggal dibalik aja, kalau interest rate swap-nya awalnya di debit diganti ditaruh di kredit. Begitu pula sebaliknya. Gitu.
Oke, di sini kalau dalam contoh soal itu, X meminjam uang ke bank BAC dengan bunga tetap dan ia khawatir bunga di pasar akan turun, sehingga fair value-nya akan naik, jadi X itu dapat, oke, pay variable, receive fixed interest rate. Oke, sehingga jadinya menjadi fair value hedging. Oke, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Oke, udah sekian aja video kali ini. Makasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Semangat terus belajarnya. Tinggal dikit lagi kita mau UTS. Jangan kasih kendor lah pokoknya ya. Terus mohon maaf banget kalau aku jelasinnya banyak salahnya, banyak anginnya karena aku di sini juga masih belajar. Kalau ada yang mau ditanyain, mungkin bisa langsung ke dosen masing-masing karena akan lebih meyakinkan daripada aku yang jawab. Ya pokoknya semoga video ini membantu aja buat kalian. Terima kasih teman-teman udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.